Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Sartikawati dari kelompok 1. Di sini saya dan rekan-rekan saya akan memaparkan materi mengenai hubungan struktur aktivitas obat kardiovaskular. Antihipertensi ini merupakan kelompok obat yang digunakan untuk menurunkan tekanan darah akibat hipertensi. Hipertensi yang tidak ditangani dengan benar dapat menyebabkan komplikasi, mulai dari stroke, serangan jantung, gagal jantung, hingga gagal ginjal. Adapun indikasinya yaitu untuk pengobatan hipertensi. Untuk mekanisme kerja dari antihipertensi ini yaitu ada 4. Yang pertama, vasodilator, di mana vasodilator ini bekerja dengan cara merealisasikan otot pembuluh darah. Contohnya yaitu hidralazin, natrium nitroglucid. Yang kedua yaitu aselin inhibitor, bekerja dengan cara menghambat enzim dalam tubuh untuk memproduksi hormon nipsin 2, yaitu yang dapat menyempitkan pembuluh darah dan meningkatkan kerja jantung. Contohnya adalah captopril, lisinopril, dan ramipril. Yang ketiga adalah antagonis kalsium selektif, yaitu kelompok obat yang berguna untuk menurunkan tekanan darah. Contohnya adalah diltiazem dan nifedipin. Dan yang keempat adalah diuretika. Diuretik ini bekerja dengan mencegah penyerapan garam, termasuk natrium dan klorida di ginjal. Contohnya adalah HTC, di mana HTC itu adalah hidroklorotiazid. Selanjutnya obat golongan efek sentral, di mana yang pertama yaitu obat klonidin. Obat klonidin digunakan untuk mengatasi tekanan darah tinggi atau hipertensi, di mana dosis yang digunakan yaitu 0,1 sampai 0,3 mg per hari. Yang kedua yaitu obat guanfacin, di mana obat ini digunakan untuk penanganan hipertensi kronik dan ADHD, di mana dosis yang digunakan yaitu 0,5 sampai 1 mg per hari sebelum tidur. Selanjutnya obat yang ketiga yaitu metildopa. Metildopa digunakan untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Dosis yang digunakan yaitu dosis awal 200 sampai 500 mg 2 sampai 3 dd selama 2 hari. Pemeliharaannya yaitu 250 mg 2 dd. Selanjutnya contoh obat AC inhibitor. Yang pertama yaitu obat captopril, di mana obat ini digunakan untuk menangani hipertensi atau gagal jantung. Dosis yang digunakan yaitu 12,5 sampai 25 mg 3 dd. Yang kedua obat perindropil, di mana obat ini digunakan untuk hipertensi gagal jantung kongensif, yaitu menurunkan kambuhan stroke dalam kombinasi dengan indapamid pada pasien dengan riwayat penyakit cerebravaskular, di mana dosis yang digunakan yaitu 4 sampai 8 mg 1 dd. Obat yang ketiga enalapril, di mana obat ini digunakan untuk pasien tekanan darah tinggi atau pada pasien gagal jantung. Dosis yang digunakan yaitu 5 sampai 10 mg 1 sampai 2 dd. Obat yang keempat yaitu lisinopril, di mana obat ini digunakan untuk hipertensi esensial, hipertensi renavaskular, gagal jantung kongensif, dan infark miokard, di mana dosis yang digunakan yaitu 5 sampai 10 mg 1 dd. Baik, di sini saya akan menjelaskan golongan obat antagonis reseptor 2. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa itu obat antagonis reseptor 2.
Obat antagonis reseptor 2 adalah obat antihipertensi yang juga digunakan dalam pengobatan gagal jantung dan pencegahan gagal ginjal pada penderita diabetes mellitus atau hipertensi. Adapun golongan obat antagonis reseptor angiotensin 2 yaitu yang pertama ada losartan. Losartan adalah obat yang digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi dengan dosis 50 mg yang digunakan 2 kali sehari, dan losartan memiliki rumus C22H23CIN6O. Yang kedua, irbesartan adalah obat yang digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi, gagal jantung dan penyakit ginjal dan diabetes. Irbesartan memiliki dosis kurang lebih 75 sampai 150 mg digunakan 1 kali sehari. Irbesartan memiliki rumus C25H28N6O. Yang ketiga ada kandesartan, adalah obat penghambat reseptor angiotensin yang digunakan terutama pada pengobatan tekanan darah tinggi dan gagal jantung kongesif. Kandesartan memiliki dosis 8-16 mg dengan rumus struktur C24H28N603. Yang keempat ada valsartan, merupakan obat golongan angiotensin reseptor blocker yang bekerja dengan menghambat reseptor angiotensin 2 yang menyebabkan terjadinya penurunan tekanan darah pada pasien dengan hipertensi. Valsartan memiliki dosis 80 mg yang digunakan 1-2 kali sehari. Valsartan memiliki rumus C24H29N5O3. Selanjutnya ada struktur dan aktivitas enzim pengubah angiotensin reseptor 2, bisa dilihat pada slide. Adapun model tempat aktif pada ACE ditunjukkan pada yang pertama itu adanya ion Sn++ yang dapat membentuk kompleks dengan ligan dengan gugus sulhidrin SH dan katropil gugus karboksil dari enalapril, lisinopril dan perindopril. Yang kedua itu gugus yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan gugus karbonil. Yang ketiga itu gugus yang bermuatan positif yang terikat melalui ikatan ion dengan gugus karboksilat yang bermuatan negatif. Gugus karboksi yang membentuk kompleks dengan 12 dapat berupa karboksilat bebas atau lisinopril, tetapi pada umumnya dalam bentuk ester eti atau emalapril, perindopril, ramipril, delapril, kulinapril, benazepril, imidapril, dan silazapril untuk memperpanjang masa kerja obat. Bentuk ester adalah praobat dalam tubuh akan terhidrolisis menjadi bentuk asam yang ati gugus atau gugus lain pada umumnya untuk meningkatkan lipofisitas senyawa sehingga terdistribusi obat dalam bentuk dalam tubuh menjadi lebih baik. Contoh senyawa penghambat AC yaitu captopril, perindopril atau enalapril, limisopril, silazapril, dan imidapril. Fosinopril atau asenorm merupakan ester praobat. Dalam tubuh ester akan terhidrolisis secara pelan menjadi asam fosinoprilat aktif. Patrinipa, masa kerja obat menjadi panjang. Senyawa mengandung sulfus atau kostina yang mampu meningkatkan secara spesifik tempat aktif pada AC. Fosinopril mempunyai kegunaan berupa dengan benazepril dosis 10 mg 1 dd. Selanjutnya antiangina, yang dimana adalah golongan obat yang digunakan untuk pencegahan dan pengobatan gejala angina. Untuk indikasinya adalah untuk pengobatan angina pectoris. Nah, tipe angina ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu tipe angina klasik dan tipe angina varian, yang dimana tipe angina klasik ini adalah terjadi pada saat olahraga maupun emosi, dan angina varian ini terjadi pada saat waktu istirahat. Adapun mekanisme kerja dari antiangina yaitu yang pertama vasodilator, yang kedua meningkatkan pasokan oksigen atau mengurangi kebutuhan oksigen.
Adapun obat turunan nitrat dan nitrit, yang pertama ada amil nitrit, yang dimana obat ini merupakan golongan vasodilator yang digunakan untuk meredakan angina atau nyeri dada dengan masa kerja 1 menit dan awal kerja 0,25 dalam dosis inhalasi 0,18 sampai 0,3 mili. Yang kedua ada gliserin trinitrat. Dapat kita lihat struktur kimianya pada slide, yang dimana awal kerjanya 2 menit dan untuk masa kerjanya 30 menit. Yang diberikan dengan dosis oral 5-10 mg, 1 dd sublingual 0,15 sampai 0,6 mg, dan sistem transdermal sebanyak 2,5 sampai 10 mg per hari. Nah, obat yang ketiga ada eritril tetranitrat, yang dimana awal kerjanya itu selama 15 menit sedangkan masa kerjanya 180 menit dengan dosis pemberian oral 10 mg 4 dd. Selanjutnya ada golongan obat pentairitriol tetranitrat dengan awal kerja 20 menit dan masa kerjanya 330 menit. Untuk dosisnya yaitu dengan pemberian oral sebanyak 10 sampai 20 mg 4 dd. Dan untuk obat yang terakhir ada isosorbit dinitrat, yang dimana awal kerjanya selama 3 menit dan masa kerjanya 60 menit, yang dimana dosisnya dapat diberikan secara oral atau sublingual sebanyak 5-10 mg tiap 2-3 jam. Obat turunan fenilhidropiridin. Mungkin bisa kita lihat gambar struktur di samping dari obat turunan fenilhidrodipin. Adapun macam-macam obat dari turunan fenilhidrodipin, yang pertama yaitu fenoldipin, nikardipin, nifedipin, nimedipin, amlodipin, dan yang terakhir itu lasidipin. Kemudian pengertian dari felodipin adalah obat untuk menurunkan tekanan darah pada penderita hipertensi. Tekanan darah yang terkontrol akan menurunkan risiko terjadinya komplikasi seperti serangan jantung, stroke, atau penyakit ginjal. Felodipin merupakan obat antagonis kalsium yang bekerja dengan cara menghambat dan mengendalikan aliran kalsium ke dalam sel jantung dan pembuluh darah sehingga pembuluh darah lebih relaks dan aliran darah lebih lancar. Kemudian pengertian dari nikardipin adalah obat untuk menurunkan tekanan darah pada hipertensi. Dengan lebih terkendalinya tekanan darah, risiko timbulnya komplikasi akibat hipertensi, serangan jantung, gagal jantung, stroke, gagal ginjal, atau gangguan penglihatan akan menurun. Kemudian pengertian dari nifedipin adalah obat untuk mengatasi hipertensi. Selain itu, obat ini juga dapat digunakan untuk mengatasi nyeri dada akibat penyakit jantung koroner dan penjempitan pembuluh darah akibat sindrom Raynaud. Kemudian ada nimodipin adalah obat untuk mencegah dan menangani kerusakan otak akibat kurangnya pasokan darah saat terjadi pendarahan. Obat ini tersedia dalam bentuk tablet dan cairan infus. Kemudian amlodipin adalah obat untuk menurunkan tekanan darah pada kondisi hipertensi. Selain itu, obat ini juga bisa digunakan dalam pengobatan nyeri dada akibat penyakit jantung koroner. Dan yang terakhir itu lasidipin untuk memperlambat pergerakan kalsium melalui sel-sel otot yang ada di dinding pembuluh darah. Lasidipin bekerja menghambat kanal kalsium dalam sel-sel otot tersebut. Kalsium dibutuhkan oleh sel otot untuk berkontraksi. Bagian struktur untuk aktivitas adalah pertama, cincin dihidropidin. Gambarnya itu ada di sebelah di samping. Kedua, atom N sekunder adalah cincin yang tidak bermuatan pada pH fisiologis. Ketiga, substituen yang meruah, misalnya gugus fenil pada posisi 4 cincin heterosiklik. Keempat, gugus nitro dan ester kurang penting untuk aktivitas.
Vasodilator. Definisi dari vasodilator itu sendiri adalah obat yang dapat menyebabkan vasodilatasi pembuluh darah arteri maupun vena. Adapun indikasi dari vasodilator ini adalah untuk pengobatan jantung bagi aritmia dan bradiaritmia. Selanjutnya adalah bagaimana mekanisme kerja dari vasodilator itu sendiri. Ia akan mengurangi ketegangan otot dinding pembuluh darah yang tidak menyempit sehingga tidak menyempit. Hal ini tersebut akan memudahkan tubuh untuk mengalirkan darah yang berisi oksigen ke seluruh tubuh, termasuk ke otot jantung dan menekan potensi aliran darah kembali ke ruang jantung. Selanjutnya adalah macam-macam dari vasodilator. Yang pertama yaitu vasodilator koroner. Vasodilator koroner yaitu senyawa untuk pengobatan jantung kongesif kronik yang sulit disembuhkan dengan cara mengembangkan fungsi miokardial tanpa meningkatkan kebutuhan energi. Contoh dari vasodilator koroner yaitu obat salbutamol, eritril tetranitrat, gliseril trinitrat, natrium nitroprusид, katopril, diltiazem, dipiridamol, enalapril, difedipin, dan verapamil, dan lain-lain. Vasodilator sistemik atau vasodilator umum, senyawa yang dapat menimbulkan efek vasodilatasi pada semua bagian sistem peredaran darah. Contoh obatnya aminitril, glufomedil, etofilenikotinat, flunarizin, iproxamin, isopsuprin HCl, pindolo, dan lain-lain.